Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Natalia dengan NIM 28924500063. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampun Bapak Dr. Sonhaji MM. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa manajemen risiko penting dalam operasional bank dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dapat melindungi nasabah serta stabilitas keuangan. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dan jenis-jenis resiko bank. Pertama yaitu resiko kredit. Maksud di sini adalah potensi gagal bayar pinjaman oleh nasabah. Lalu yang kedua yaitu resiko pasar. Maksudnya adalah fluktuasi nilai aset dan suku bunga pasar. Lalu yang ketiga adalah resiko operasional. Maksudnya adalah kesalahan sistem, proses, atau manusia dalam operasional bank. Lalu yang terakhir adalah resiko likuiditas. Maksudnya adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam pembayaran tepat waktu. Lalu selanjutnya yaitu pentingnya manajemen risiko bagi stabilitas bank. Terbagi menjadi 3, yaitu melindungi modal. Maksud di sini adalah mencegah kerugian yang berpotensi merusak modal bank. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan. Maksudnya nasabah dan investor yakin bank dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga adalah memenuhi regulitas. Maksudnya bank terpenuhi standar prudensial dari otoritas keuangan. Langsung saja yaitu ada prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Terbagi menjadi 2, maksudnya yaitu dari definisi dan tujuan. Definisinya yaitu prinsip kehati-hatian mengatur pengelolaan risiko secara konservatif. Lalu tujuannya yaitu memastikan keamanan dana nasabah dan stabilitas sistem perbankan. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana prinsip kehati-hatian melindungi nasabah. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perlindungan dana. Maksudnya adalah menjamin dana nasabah aman dari resiko kebangkrutan bank. Yang kedua yaitu keseimbangan risiko. Maksudnya pengelolaan risiko secara seimbang mereduksi potensi kerugian. Lalu yang ketiga ada kepercayaan nasabah. Membangun hubungan jangka panjang yang stabil dan transparan. Selanjutnya ada penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan. Yang pertama yaitu penilaian risiko. Maksudnya adalah menganalisis potensi risiko sebelum memberikan kredit atau investasi. Lalu yang kedua ada pengendalian internal. Maksudnya adalah mengembangkan sistem kontrol untuk mencegah kecurangan dan kesalahan. Lalu yang ketiga adalah pelaporan transparan. Maksudnya menyampaikan informasi risiko secara jelas kepada pihak terkait. Lalu yang keempat ada cadangan modal. Maksudnya menyisihkan modal yang cukup untuk menghadapi kerugian yang tak terduga. Selanjutnya ada studi kasus. Contoh manajemen risiko yang efektif terbagi menjadi 4, yaitu identifikasi risiko. Contohnya seperti Bank ABC melakukan pemetaan risiko kredit dan operasional.
Lalu yang kedua ada strategi mitigasi. Maksudnya menggunakan sistem monitoring real time dan audit rutin. Lalu selanjutnya ada evaluasi berkala. Maksud di sini adalah meninjau dan memperbarui kebijakan risiko setiap kuartal. Lalu yang keempat, hasil positif. Maksudnya kinerja stabil dan kepercayaan nasabah meningkat signifikan. Dan terakhir yaitu kesimpulan, menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan. Yang pertama ada manajemen resiko esensial. Maksud di sini adalah kunci operasi bank yang aman dan terpercaya. Lalu yang kedua ada prinsip kehati-hatian penting. Maksudnya tuh melindungi nasabah dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Lalu yang ketiga ada implementasi konsisten, yaitu menjamin ketahanan bank dan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Alhamdulillah, cukup sekian presentasi dari saya. Bila mana kurang atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.